Lian sudah berusaha menghentikan pergerakan Tiger juga. Teriakannya akan tetapi semua itu tak bisa mengaruhi pria yang terlihat suara tengah kesetanan ini. Yang tak tahu apa kesalahan yang sudah dia lakukan. Mungkin sudah membaca sisi gelap Kim Tae-hyuk yang sama-sama mereka ketahui adanya. Baik Ian maupun Tae sendiri tahu bahwa pria itu memiliki sisi gelap yang lebih bisa dibanding apapun. Mungkin pula Kim Tae-hyuk sudah menahan dirinya untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi kepada Ian hingga pada malam ini keinginan pria itu meledak. Seperti yang sudah ketahui keduanya menggira dalam urusan cinta mereka, baik itu di depan publik atau bahkan tempat bersama penyatuan tubuh Taehyung di atas tubuhnya. Ian masih belum bisa melihat apapun berkat penutup mata yang dipasangkannya pria itu padanya. Tak hanya itu, nyatanya sepasang borgol turut mengekang pergerakan kedua tangannya. Benar, Kim Tae-hyuk benar menguasainya malam ini dan Lian bersyukur pria itu tak menghabisinya seperti apa yang sudah pernah terjadi di hari yang sudah berlalu. Kim Tae menyempatkan dirinya untuk membuka borgol, juga mengambil tisu untuk membersihkan kekacauan yang dia buat di bawah sana. Walaupun keduanya akan tetap memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri, tetap saja keduanya membutuhkan tisu kering untuk menyeka bekasnya. Usai dengan pekerjaannya, dia lantas menaruh borgol itu di atas nakas dan beralih pada penutup mata yang turut dia pasangkan pada Ye. Sementara itu, dengan netra yang hanya bisa menatap kepergian wanitanya, Kim Tae-hyuk perlahan menghela napasnya dengan cemari yang menarik rambutnya sendiri. Dia sadar dia bersalah kali ini. Dia sudah berulang kali menyuarakan penolakannya, tapi entah mengapa Tae-hyuk tak bisa berhenti. Padahal dia tahu dia sama saja tengah berusaha memberi salvasinya sendiri. Tapi sama sekali tak pernah kurindahkan pria itu. Dia hanya bergerak untuk mengambil gaun tidurnya dan kembali ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah beberapa menit berlalu, ia keluar dari kamar mandi dan mendapati Tae-hyuk sudah mengenakan celana panjang dengan rambut setengah basah. Pria itu pasti membersihkan dirinya di kamar mandi luar. Batin Ye. Aku sudah meminta pelayan untuk mengganti spraynya, ujar Tae-hyuk dengan netra menatap Yen. Seperti biasa, wanita itu tampak memukau dengan gaun tidur panjang berbahan satin yang dikenakannya, dan Tae-hyuk tak bisa untuk menghindarkan netranya dari keindahan yang dimiliki oleh Yen itu. Lian memang berhenti melangkah saat Tae-hyuk meraih pergelangan tangannya, tetapi mereka tetap enggan menatap Tae-hyuk. Wanita itu menjatuhkan tatapannya ke arah Lian ketika Tae-hyuk tengah berusaha mengambil atensinya. Sementara itu, tahu bahwa Ian tengah marah atas kesalahan yang baru saja dia lakukan, Kim Tae-hyuk lantas mengusap pergelangan tangan Ian dengan lembut sebelum mendaratkan kecupan di sana.
Pria itu tak langsung menjawab. Dia menghabiskan beberapa saat untuk diam dan berpikir harus dengan apa yang menjawab pertanyaan Ian agar wanita itu bisa sedikit mengampuninya. Bukan berarti Kim Tae-hyun hendak menjadi pembelaan atas kesalahannya. Tidak, pria itu sama sekali tak berniat bertindak seperti itu. Dia sadar dia bersalah, hanya saja dia tak tahu harus dengan apa dia bisa mengobati kekecewaan dan kemarahan Ian berkat kesalahan yang dia lakukan. Aturan yang tak lain adalah larangan memaksakan keinginan untuk ketika pihak yang tak menginginkannya benar, dan dalam tiap sentuhan yang mereka lakukan harus disertai persetujuan kedua belah pihak. Jika salah satu merasa keberatan atau tak menginginkan sentuhan itu, setelah itu tak boleh diteruskan atau akan berubah menjadi sampai semesta mengakhiri kontraknya dengan bos besarnya atau lebih dari itu. Kim Tae ingin dia dan Ian kekal dalam kefanan yang dimiliki oleh dunia ini. Lalu di tengah kekacauan pikirannya, Kim Tae mendapat Ian kembali bertanya, "Aku melanggar aturan dalam hubungan kita, aku memaksamu dan aku tahu itu salah, maafkan aku," jawab Taeyong dengan segera. "Ian, aku tak melakukannya dengan kasar," tanya Taeyong berbohong. "Jika ya, katakan di mana aku melakukannya agar aku bisa mengobati." Ian tahu apa jawabannya. Pria itu tak memperlakukannya dengan kasar, kendati dia posisikan sebagai tawanan dalam hubungan keduanya beberapa saat yang lalu. Kim Tae tetap melakukannya dengan lembut, kendati pria itu memaksakan kehendaknya pada. Tae yang mulai menyadari bahwa Ian bisa memaafkannya dan tidak memperpanjang kesalahannya lantas memberi anggukannya. Pria itu kemudian bertanya, "Kau memaafkanku?" "Ya, aku maafkanmu dengan hukuman yang harus kau terima." Mendapati kuratannya di wajah pria kesayangannya ini, ia kemudian menjelaskan, "Aku memaafkanmu, tetapi tidak ada selama beberapa minggu ke depan." Bahkan Ian sempat berencana untuk mendiami Theo sampai keduanya kembali ke Seoul lagi, tetapi dia ragu apa bisa dia melakukannya. Katakanlah dia bodoh, tetapi sebelum telah tahu Theo sadar akan kesalahannya, Ian mendapati dekat ada jalan maaf untuk pria itu. Ketika Ian tengah memikirkan ini dan itu, pasal kejadian malam ini yang masih sulit dicerna oleh kepalanya. Secara perlahan Theo mendekat ke arahnya dan kembali meraih pergelangan tangan. Ian mengelak sebelum melepas genggaman yang pergelangan tangannya untuk kali kedua. Wanita itu kini berjalan mengambil nakas tempat dia menaruh ponselnya. Sementara itu, dengan banyak tanya di kepalanya, Theo lantas bertanya, "Kau masih marah pada aku?" "Akan tidur di kamar Yonggi," ujar Ian sebelum meraih gagang pintu yang telah terlebih dahulu didorong oleh Theo hingga tak bisa membuka.
benar tubuhnya terjepit atas dua karpet bertatu milik prianya dan menemukan pintu kamar mereka yang terasa begitu dingin malam ini. Aku tahu aku salah, aku sudah minta maaf dan aku menerima hukuman darimu, lalu sekarang aku masih ingin pergi. Tanya Taeyong dengan netra menatap Nyalang penuh amarah. Lady tahu prianya tengah dikuasai oleh awan gelap penuh kemarahan. Lian tetap berdiri dengan tegap dan tanpa ragu dia mengangguk sebelum menjawab. Ya, aku malas melihat wajah. Ya, terserah, aku harus mengikutimu. Aku menerima semua keinginan gilamu, akan tetapi kenapa kau terus mengabaikan peringatan dariku? Kenapa kau terus mengeluarkannya di dalam tanpa Kim Taeyong? Kau selalu ingin menikmati manisnya tanpa mau tahu apa-apa yang ada di belakangnya. Seruyan dengan air mata yang mulia perjodohan. Bukankah sudah kukatakan untuk mengkonsumsi? Aku mengkonsumsinya. Aku doyan dengan amar yang sudah mulai meledak di dalam diri. Dia membiarkannya pergi usai pertempuran mereka dan ia tak tahu harus melangkah kemana. Kedua kakinya membawa tubuhnya melewati bibir pantai hingga netranya mendapati keramaian di depan sana. Di festival yang diadakan oleh Jungkook dengan wanita-wanita menyebalkan yang sempat membuat Ian ingin mencelupkan mereka ke dalam perut gunung berapi. Karena itulah di tengah kegelapan yang hanya disinari oleh cahaya tamaran milik sang rembulan, Lian memeluk dirinya. Setelah sekian lama dia memeluk diri orang lain tanpa mengindahkan dirinya sendiri. Ombak terlihat tenang malam ini, kendati Ian tahu ada yang masih menggulung-gulung di dalam sana. Melihat ombak mengingatkannya pada apa yang terlihat jauh di dalam dirinya. Dia mungkin tampak biasa saja, dia mungkin terlatih untuk tampil baik-baik saja. Lian tahu manusia tak akan bisa dihitung dan diadukan dengan rumus matematika atau hukum-hukum fisika yang berlaku. Karena itulah kendati mutlak dengan angka-angka di buku sekolahnya, dia akan jauh lebih mutlak dengan manusia-manusia yang tak pernah bisa dia terka dengan sempurna. Seorang yang tersenyum dan selalu merangkulmu bisa saja hanya tengah memamerkan topeng terbaiknya. Seseorang yang mungkin tampak diam dan tak begitu peduli denganmu bisa saja adalah sebuah tameng untuk tiap anak panah yang datang untuk menusukmu. Tiada yang pasti, sama seperti semesta yang tak berhenti ini. Ternyata itu bukan Kim Taeyong, pria itu pasti tengah menikmati sisa amarahnya. Untuk kali ini Lian tak ingin ambil laju lebih banyak. Kenapa kau di sini? Tanya pria dengan duduk di
sampingnya yang lain adalah Jungkook. Seharusnya aku yang bertanya seperti itu. Untuk apa kau kemari? Tanya Yan sembari mengambil sebotol vodka dari genggaman Jungkook. Namun ia telah lebih dahulu bisa membaca niat pria itu. Alhasil dengan cekatan Yan menyembunyikan botol itu di dadanya. Tentu saja Yan tahu walaupun Jungkook itu terkenal sebagai playboy, tetapi pria itu tak akan pernah berani menyentuh. Akhirnya dia hanya bisa berbicara, jangan dihabiskan, nanti ku ganti. Tahu Tuan Felicia, bukan ketiakmu, aku akan menggesek kartuku di sana. Balas Yan yang mengingatkan Jungkook pada dia. Pikiran mengalihkan dari Yan. Kau dengar dengan Taeyong, tanya Jungkook saja mengeluarkan sekotak juga korek apinya. Sayangnya ketika Jungkook hendak menjepit itu dengan Yan berhasil mengambil alih benda itu, dan yang lebih mencekal lagi adalah tindakan wanita itu yang menjepit dengan bibir. Melihat bagaimana Yan meneguk minuman beralkohol itu dengan gaya seolah wanita itu tengah minum air mineral, Jungkook berhasil dibuat berdiri sendiri. Adik kakak itu sama-sama gila dalam hal alkohol, juga cara bicaranya. Bukan berarti keduanya tak mengenal apa itu sopan santun dan bagaimana cara yang baik untuk bicara. Hanya saja keduanya memang selalu melihat dengan siapa mereka bicara. Untuk mempersiapkan diri harus dengan tingkat kesopanan mana mereka menanggapi. Jangan terlalu banyak, nanti kau mabuk, peringat Jungkook sembari hendak mengambil leher botol vodka dari genggaman Yan. Jungkook memang berhasil mengambil alih botol itu, tetapi keberuntungan tak berpihak padanya, karena setelah berada di genggamannya, Jungkook baru menyadari bahwa botol ini sudah berada dalam kondisi kosong belum. Kenapa kau habiskan, tanya Jungkook saja sebelum di tangannya berhasil direbut oleh Yan. Wanita itu kemudian menjepit Yan dan dengan sembari menyalakan itu menjawab pertanyaan dari Jungkook. Karena kau tidak bisa minum alkohol terlalu banyak, Jungkook manisku. Biasanya saja minum soda, kenapa tiba-tiba menggenggam botol vodka? Aneh sekali, kau pasti ingin tampil keren, jawab Yan sembari bersiap untuk milik Jungkook yang sudah ada di bibir. Ia tahu malaikat maut brengsek itu sudah datang. Benar, siapa lagi jika bukan Taeyong? Bukan aku yang mengajaknya, selalu Jungkook sembari mengangkat tangannya. Dari cara tim dia menatap mereka, Jungkook tahu pria itu seolah telah menandai untuk melemparnya ke tengah laut dalam terikat. Karena itulah memberi penjelasan sebelum mereka meledak akan memberinya cukup ruang untuk kabur dan menyelamatkan dia. Namun sepertinya Dewi keberuntungan dengan berpihak padanya hari ini. Tanpa perlu berusaha kabur, Jungkook telah terlebih dahulu mendengar Yan berbicara pada Taeyong, jangan menyalahkan orang lain, aku yang merampas rokok juga botol vodkanya.
aku tak boleh mencobanya juga agar aku bisa merasakan sedikit ketenangan, sambung Yan. Kenapa hanya diam? Kau marah, ingin memukulku? Pukul saja, seharusnya Yan ketika berada di hadapannya ini hanya diam dengan netra yang menatapnya dengan tanya. Kim Tae masih tak bersuara. Pria itu memberi bungkam sembari terus menatap Yan. Sementara itu dengan degup jantung yang menggila, Lian perlahan mulai bertanya, aku yakin kau mencintai. Apa yang kau katakan? Tanya Tae merasa marah. Yang tampak tengah mengeras menandakan adanya amarah besar yang tertahan di dalam diri itu. Kau terlihat mencintaiku, kau hanya mengingatkan apa aku salah? Tanya Yan dengan air mata yang mulia berjatuhan. Aku mencintaimu Yan, aku sangat mencintaimu dan kau tahu itu. Balas Taeyong saat sebelum dia berbalik dan mengeluarkan amarahnya dengan rupa teriakan frustasi. Aku tak akan mulai kesalahanku, mohon maafkan aku. Sama Taeyong seraya menggerakkan jemarinya untuk mengusap air mata yang membasahi pipi wanitanya ini. Aku tak ingin kau melukku karena aku tidak mau kau sakit sayang. Kau tahu bukan aku begitu. Jika aku hamil sekarang, apa aku akan menerima anakku? Tanya Yan memotong kalimat Taeyong. Ia tahu ada perubahan ekspresi di wajah prianya ini. Ia juga menduga bahwa sebentar lagi Taeyong akan melepaskan tangannya. Tapi dengan anggukannya dia menjawab, ya apapun itu, asal kau tidak meninggalkanku. Taeyong, anakmu adalah bagian dari jarimu dan kumohon jika dia ada suatu saat nanti izinkan dia masuk ke dalam hubungan kita. Papa Ryan sebelum dia memberi anggukan dan menarik